Sejarah Stoikisme. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat kuno yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran dan budaya Barat. Kami akan menjelajahi asal-usulnya, perkembangannya melalui berbagai generasi, serta tokoh-tokoh kunci yang membentuk dan memperkuat ajaran Stoikisme. Mari kita mulai perjalanan kami menuju pemahaman yang lebih dalam tentang filsafat ini, yang relevan hingga hari ini. Yuk, ikuti terus pembahasan ini dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Dokter Muda. Meskipun stoikisme tidak selalu secara eksplisit terdokumentasikan dalam setiap generasi, melihat perkembangan dan pengaruhnya melalui berbagai fase dan tokoh-tokoh kunci dalam sejarah. Mari kita tinjau sejarah stoikisme melalui setiap generasi. 1. Generasi pertama, awal abad ke-4 SM, Zeno dari Citium. Benar, Zeno dari Citium adalah tokoh yang dianggap sebagai pendiri stoikisme yang pertama. Dia lahir sekitar tahun 334 SM di Citium, kota di Pulau Cyprus. Zeno pindah ke Athena di Yunani pada usia sekitar 22 tahun dan kemudian mulai mengajar filsafat di sana. Zeno mendirikan sebuah sekolah filsafat di Athena di sekitar tahun 300 M yang dikenal sebagai Stoa Poikile atau Portiko berwarna. Nama Stoa berasal dari struktur bangunan tempat dia mengajar, yang memiliki serangkaian kolom yang membentuk sebuah portiko terbuka di sisi-sisinya. Di tempat ini, Zeno dan para muridnya berkumpul untuk mendiskusikan prinsip-prinsip stoikisme. Stoikisme yang didirikan oleh Zeno mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan kebahagiaan dapat dicapai melalui penerimaan takdir, pengendalian diri, dan hidup sesuai dengan alam semesta yang diatur oleh logos, atau akal semesta. Zeno dan pengikut-pengikutnya juga mengembangkan prinsip-prinsip etika, logika, dan fisika stoikisme. Meskipun banyak tulisan Zeno yang tidak bertahan, pengaruhnya sebagai pendiri stoikisme tetap terasa melalui karya-karya murid-muridnya dan pengembangan ajaran-ajaran stoikisme selanjutnya. Stoa Poikile menjadi pusat penting bagi perkembangan filsafat stoikisme dan menyediakan landasan bagi pengembangan aliran filsafat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan pemikiran di dunia kuno dan kemudian di dunia barat. Generasi kedua stoikisme yang berkisar dari akhir abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-3 SM ditandai dengan pengembangan dan penguatan ajaran stoikisme oleh murid-murid Zeno, termasuk Cleanthes. Cleanthes adalah salah satu murid pertama Zeno dan penerus kepemimpinan di Stoa setelah Zeno meninggal. Dia lahir di Assos, sebuah kota di Asia kecil, sekarang Turki, sekitar tahun 331 SM. Setelah pindah ke Athena, Cleanthes menjadi salah satu murid terkemuka di Stoa Poikile. Sebagai pengganti Zeno, Cleanthes mengembangkan ajaran stoikisme dalam bidang teologi stoik yang mengacu pada pandangan mereka tentang alam semesta yang diatur oleh logos atau akal semesta. Dia juga menulis banyak karya tentang etika stoik dan memperkenalkan konsep-konsep baru dalam pengembangan filsafat stoikisme. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Hymn to Zeus, himne untuk Zeus, di mana dia mengekspresikan pandangannya tentang logos sebagai prinsip pengatur alam semesta. Cleanthes juga memperluas konsep stoik tentang etika dengan menekankan pentingnya akhir yang baik, eudaimonia, yang dapat dicapai melalui hidup sesuai dengan alam semesta. Meskipun tidak sebanyak karya-karya Zeno, Cleanthes memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan penyebaran stoikisme pada generasi kedua ini. Ajaran-ajarannya, bersama dengan karya-karya murid-muridnya, membantu memperkuat fondasi filsafat stoikisme dan memperluas pengaruhnya di dunia kuno. Generasi ketiga stoikisme yang berlangsung dari pertengahan abad ketiga hingga pertengahan abad kedua SM ditandai oleh kontribusi besar dari tokoh-tokoh seperti Chrysippus. Chrysippus adalah seorang filsuf stoik yang sangat berpengaruh. Dia lahir di Soli, sebuah kota di Cilicia, sekarang Turki, pada sekitar tahun 280 SM. Chrysippus adalah murid Cleanthes dan kemudian menjadi kepala Stoa setelah Cleanthes meninggal. Chrysippus adalah salah satu tokoh terpenting dalam pengembangan filsafat stoik. Dia membuat kontribusi signifikan dalam bidang logika, etika, dan fisika stoik. Karya-karya tulisnya, meskipun sebagian besar telah hilang, membentuk landasan penting dalam pemikiran stoikisme. Dalam bidang logika, Chrysippus mengembangkan sistem logika stoik yang terkenal, termasuk kategorisasi proposisi dan konsep deduksi. Dalam bidang etika, dia menyempurnakan konsep stoik tentang akhir yang baik, eudaimonia, dan memperluas pandangan stoik tentang moralitas dan kebijaksanaan.
Dalam bidang fisika, Chrysippus memperkuat pandangan stoik tentang alam semesta yang diatur oleh logos, serta menyelidiki topik-topik seperti determinisme dan kausalitas. Meskipun banyak karya-karya tulis Chrysippus yang telah hilang, pengaruhnya terhadap filsafat stoikisme sangat besar. Kontribusinya dalam pengembangan teori dan praktek stoikisme membantu mengukuhkan posisi stoikisme sebagai salah satu aliran filsafat paling berpengaruh dalam sejarah filsafat kuno. Generasi keempat stoikisme yang berlangsung pada akhir abad kedua SM melihat munculnya tokoh-tokoh yang terus memperkuat dan mengembangkan ajaran stoikisme. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Diogenes dari Babilonia. Diogenes dari Babilonia adalah seorang filsuf stoik yang aktif pada abad kedua SM. Meskipun sedikit yang diketahui tentang kehidupannya, Diogenes dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan ajaran stoikisme, khususnya dalam bidang etika dan logika. Diogenes memperluas konsep stoik tentang etika dengan menekankan pentingnya kebahagiaan yang diperoleh melalui kepatuhan terhadap alam semesta yang diatur oleh logos. Dia juga memperkenalkan konsep tentang tindakan tepat, kathekon, yang mengacu pada tindakan-tindakan yang sesuai dengan alam semesta dan menjadikan seseorang sebagai individu yang baik dan bijaksana. Selain itu, Diogenes juga membuat kontribusi dalam bidang logika stoik. Dia membantu memperbaiki dan mengembangkan sistem logika stoik yang didasarkan pada proposisi dan inferensi. Meskipun kontribusinya tidak sebesar tokoh-tokoh sebelumnya seperti Zeno, Cleanthes, dan Chrysippus, Diogenes dari Babilonia tetap berperan penting dalam pengembangan ajaran stoikisme pada generasi keempat. Konsep-konsep yang diperkenalkannya membantu memperluas dan mengukuhkan pemikiran stoikisme dalam sejarah filsafat kuno. Generasi kelima stoikisme yang berlangsung dari akhir abad kedua SM hingga akhir abad ke-1 SM ditandai dengan pengaruh yang kuat dari tokoh-tokoh seperti Panaetius. Panaetius adalah seorang filsuf stoik yang aktif pada abad kedua SM. Meskipun berasal dari Rhodos, dia banyak berinteraksi dengan lingkungan budaya dan intelektual di Roma, di mana dia menjadi penasihat untuk beberapa tokoh penting pada masanya. Salah satu kontribusi terpenting Panaetius adalah dalam mengenalkan stoikisme ke Romawi. Dia menyelaraskan ajaran stoik dengan budaya dan kebiasaan Romawi, membuatnya lebih dapat diterima oleh masyarakat Romawi pada masa itu. Panaetius juga menulis banyak karya yang memperkenalkan konsep-konsep stoik pada masyarakat Romawi, termasuk karya tentang etika, logika, dan fisika stoik. Selain itu, Panaetius juga memperluas ajaran stoik tentang etika dengan menekankan pentingnya kewajaran, kata logos, dalam tindakan dan perilaku manusia. Dia mengajarkan bahwa individu harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan kebijaksanaan stoik untuk mencapai kebahagiaan dan kebijaksanaan. Meskipun Panaetius adalah tokoh stoik yang penting dalam generasi kelima ini, karya-karyanya tidak sepenuhnya bertahan. Namun, pengaruhnya terhadap penyebaran stoikisme ke Romawi dan pengembangan pemikiran stoikisme dalam konteks budaya Romawi sangat besar, dan kontribusinya membantu memperkuat posisi stoikisme sebagai salah satu aliran filsafat terkemuka dalam dunia kuno. Generasi ke-6 stoikisme yang berkisar dari akhir abad ke-1 SM hingga pertengahan abad ke-1 M ditandai dengan kehadiran beberapa tokoh stoik yang sangat berpengaruh, termasuk Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Mari kita tinjau sejarah lengkap mereka. 1. Seneca. Seneca adalah seorang filsuf stoik, penulis, dan negarawan Romawi yang lahir di Cordoba, sekarang Cordoba, Spanyol, pada tahun 4 SM. Dia dikenal karena karya-karya tulisnya yang beragam, termasuk esai-esai, surat-surat, dan drama. Seneca mendedikasikan hidupnya untuk praktik filsafat stoik, meskipun pada saat yang sama dia juga menjadi penasihat kekaisaran untuk Kaisar Nero. Karya-karya Seneca seperti Letters to Lucilius dan On the Shortness of Life membahas konsep-konsep etika stoik dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip stoik. 2. Epictetus. Epictetus adalah seorang filsuf stoik Yunani Romawi yang lahir di Hierapolis, Phrygia, sekarang Pamukkale, Turki, sekitar tahun 50 Mem. Dia menjadi budak namun kemudian dibebaskan dan menghabiskan sisa hidupnya mengajar filsafat stoik di Roma. Meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan, ajaran-ajarannya diabadikan oleh muridnya, Arrian, dalam karya yang disebut Discourses dan Enchiridion. Epictetus mengajarkan bahwa manusia harus mengendalikan apa yang mereka bisa, yaitu pikiran dan tindakan mereka, sementara menerima apa yang tidak mereka kendalikan.
Dia menekankan pentingnya ketenangan batin, penerimaan takdir, dan pengendalian diri capai kebahagiaan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi dan filsuf Stoik yang lahir di Roma pada tahun 121 M. Dia adalah salah satu dari 5 kaisar yang baik, 5 Good Emperors, dan terkenal karena karyanya yang berjudul Meditations. Karya ini merupakan kumpulan pemikiran dan refleksi pribadinya tentang etika, moralitas, dan kebijaksanaan Stoik. Dalam Meditations, Marcus Aurelius mengeksplorasi bagaimana seseorang dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan tugas-tugas kepemimpinan. Dia menekankan pentingnya kesadaran diri, penerimaan takdir, dan kewajiban moral dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Generasi ke-6 Stoikisme ini memperkuat dan memperluas ajaran Stoikisme melalui karya-karya mereka yang terkenal. Mereka membantu menjadikan Stoikisme sebagai salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dalam sejarah, dan warisan pemikiran mereka terus mempengaruhi pemikiran etika dan filosofis hingga saat ini. Generasi selanjutnya Stoikisme, yang berkisar dari abad ke-2 hingga abad ke-4 M, melihat perubahan dalam konteks sejarah dan pemikiran, tetapi pengaruh Stoikisme tetap berlanjut. Meskipun tidak ada tokoh-tokoh individu sebesar yang ada pada generasi sebelumnya, ajaran-ajaran Stoikisme terus berperan dalam pemikiran dan budaya Barat. Selama periode ini, Stoikisme memperluas pengaruhnya di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Pemikiran Stoikisme memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, politik, dan agama. Banyak pemikir dan penulis Romawi mengadopsi prinsip-prinsip Stoik dalam karya-karya mereka. Selain itu, Stoikisme juga menyatu dengan ajaran-ajaran Kristen awal. Banyak konsep dan nilai-nilai Stoik seperti ketenangan batin, kesabaran, dan kebajikan ditemukan dalam ajaran-ajaran agama Kristen. Beberapa pemikir Kristen awal bahkan mengadopsi filsafat Stoik secara langsung, sementara yang lain mengintegrasikan prinsip-prinsip Stoik ke dalam teologi Kristen. Meskipun tidak ada tokoh Stoik individual yang sangat menonjol pada periode ini, warisan Stoikisme terus hidup melalui tulisan-tulisan para filosof dan pengaruhnya dalam pemikiran dan budaya Barat. Pemikiran Stoikisme terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Terima kasih telah menonton channel YouTube Dokter Muda. Kami berharap Anda menikmati konten kami. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.